Shalom bagi Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan belajar akan firman Tuhan di Jumat Agung yang sangat mulia ini. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk memuji Tuhan agar kita dapat penyertaan Tuhan, mengalami hadiratnya di dalam menyampaikan firman Tuhan. Baiklah, saya akan membawa kita untuk membawa pujian kepada Tuhan. Hanya di dalam Engkau ada kepastian, takkan pernah ku berhenti menyembahmu. Setiap nafas hidupku, setiap kekuatanku, setiap mimpiku hanyalah untukmu. Tiada yang ku tahan, segenap jiwaku, segalanya untukmu. Tiada yang ku tahan, segenap kuatku, segalanya untukmu. Ku menyembahmu dalam hadiratmu selamanya. Engkau bagai matahari menyinari hatiku yang gelap. Engkau bagai air menyejukkan hatiku yang gersang. Hanya di dalam Engkau ada kepastian, takkan pernah ku berhenti menyembahmu. Setiap nafas hidupku, setiap kekuatanku, setiap mimpiku hanyalah untukmu. Tiada yang ku tahan, segenap jiwaku, segalanya untukmu. Tiada yang ku tahan, segenap kuatku, segalanya untukmu. Ku menyembahmu dalam hadiratmu selamanya. 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 Haleluya, haleluya. Bapak, saat ini Tuhan, kami mau belajar akan firman Tuhan. Ambil alih pemberitaan firman ini Tuhan, agar kebenaran-Mu berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Baik saudara, saat ini saya akan membagikan ada 3 langkah firman Tuhan mengenai penderitaan Kristus di Taman Getsemani. Ada beberapa rahasia yang perlu menjadi pembelajaran buat kita untuk mengenang
bagaimana Yesus mengalami suatu tekanan, penderitaan, harus mengambil keputusan yang sangat keras, satu keputusan yang dia harus mau tidak mau harus melakukannya dan meletakkannya di dalam keputusan daripada Tuhan. Nah, saya mau mengambil firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-26 ayat 38 dan selanjutnya berkata begini, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, 3 hal yang saya ingin bagikan saat ini kepada Bapak Ibu Saudara, biar ini juga menguatkan iman kita. Di bagian yang pertama, firman Tuhan berkata seperti ini, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yang berbicara ini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dia adalah Tuhan. Tetapi detik-detik di mana dia harus mengambil keputusan, Yesus merasakan sebagai manusia 100%. Ada sebuah perasaan ketakutan, kesedihan untuk menghadapi yang namanya maut, menghadapi penyaliban. Dan itu bukan sesuatu yang mudah bagi Yesus melepaskan haknya, mengosongkan dirinya, agar dia tidak membela dirinya, tetapi dia harus melepaskan haknya, menyerahkan kepada keputusan-keputusan yang daripada Tuhan. Nah, ayat ini berkata begini, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Nah, firman Tuhan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Yesus pun mengalami hal yang sama, mengalami yang namanya kesedihan, mengalami satu perasaan di mana dia takut untuk mengalami yang namanya kematian di dalam hidupnya. Saya percaya firman ini juga memberikan pengajaran kepada kita, pemahaman bahwa di dalam kemanusiaan Yesus Kristus adalah menggambarkan bagaimana bahwa sebetulnya dia mengerti, memahami bahwa manusia pun, setiap kita, Bapak Ibu Saudara, punya perasaan yang sama, ketakutan yang sama, kesedihan yang sama. Tidak ada satu manusia di dunia yang tidak takut mati, saudara. Bahkan detik-detik di mana Yesus harus mengeluarkan keputusan, menyatakan keputusan, melepaskan haknya kepada Tuhan, dia pun merasakan namanya kesedihan. Nah, ayat firman Tuhan di langkah yang pertama ini mengajar kepada kita agar kita memahami bahwa Yesus pun mengerti perasaan kita. Yesus tahu bahwa manusia pun mengalami yang namanya ketakutan. Manusia juga takut mati. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita sedang menghadapi yang namanya virus yang begitu bekerja dengan kuat di seluruh dunia. Dan tidak ada satu orang pun yang hebat. Ya, para medis sudah berjuang. Bahkan di Italia, satu negara, satu bangsa yang dikenali dengan teknologi kesehatan yang sangat luar biasa. Tetapi bahkan presiden berkata bahwa mereka tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Artinya bahwa kalau rencana di balik virus corona ini, Tuhan sedang bekerja untuk menyatakan kuasanya kepada dunia, maka ini tidak dapat ditahan oleh siapapun. Artinya bahwa supaya kita mengerti, memahami bahwa hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Nah, saudara, di langkah yang pertama ini dikatakan seperti ini, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah, Yesus berkata kepada 3 murid-muridnya yang dia sangat percaya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, 3 murid ini yang juga dikatakan mereka adalah soko guru.
adalah 3 murid pilihan dari Yesus. Dan Yesus tidak segan-segan mencurahkan perasaannya, mencurahkan isi hatinya kepada mereka. Dan dia berkata, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah, Yesus di dalam kemanusiaannya, dia mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan ada orang-orang yang menguatkan dia, ada orang-orang yang memberi dorongan, ada orang-orang yang memberi spirit di dalam hidupnya, agar di saat-saat dia harus mengambil keputusan, dia tidak ragu-ragu, dia tidak takut dengan apapun yang dia lakukan, selain dia harus menyerahkan hak-haknya kepada Bapa, ya, sebagai Raja dan Tuhan. Nah, firman Tuhan ini mengajar saudara agar kita memahami dengan benar bahwa sifat dari Yesus adalah satu pembelajaran yang baik bagi kita, supaya kita manusia di dunia tidak menjadi manusia yang egois, tidak manusia yang hanya memikirkan diri sendiri, tidak menjadi manusia yang hanya berpikir bahwa kita ini, aku ini hebat, saya ini orang luar biasa, saya punya uang, saya penguasa, saya pejabat, dan kita berpikir bahwa kekayaan apa, jabatan yang kita miliki itu sanggup untuk menolong kita. Saya memberitahu, Yesus pun merasakan satu saat-saat di mana dia seperti ditinggalkan Bapaknya. Tidak ada seseorang yang dapat menolong dia selain ada murid-muridnya yang bisa mendampingi dia dan mencurahkan hatinya. Saya percaya Yesus sangat percaya ketiga orang ini, ketiga muridnya, sampai dia mengatakan bahwa hatinya sangat sedih, bahkan dia mau mati rasanya. Nah, kalau kita memahami firman Tuhan di langkah yang pertama ini satu pembelajaran yang sangat baik bagi kita, agar kita menjadi orang Kristen yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, orang Kristen yang menyadari bahwa ternyata kita di dunia ini tidak hidup sendiri, kita butuh orang lain, kita butuh orang yang mendukung kita, kita butuh orang yang menasihati kita, kita membutuhkan orang yang mengingatkan kita. Karena saudara, ya, punggung kita ini, kita tidak bisa melihat keadaan punggung kita, belakang kita, tetapi kita butuh orang lain untuk melihat bagian-bagian yang tidak kita lihat dari hidup kita. Artinya hidup ini saudara, kita butuh orang lain yang mengoreksi, butuh orang lain yang menguatkan, butuh orang lain yang mengingatkan kita, agar kita menjadi orang Kristen yang tidak menjadi orang yang sombong dan egois, tetapi kita menjadi orang Kristen yang membutuhkan satu dengan yang lain, suami istri yang unity, orang tua dan anak yang unity, yang gereja pemimpin dengan jemaatnya mengalami kesatuan, tidak membangun dengan kekuatannya masing-masing. Jadi di bagian yang pertama ini, Yesus menyatakan perasaannya. Yesus menyatakan perasaannya agar ada satu bagian yang sangat penting, berkata bahwa berjaga-jagalah dengan aku. Jadi saya memberikan tekanan di bagian yang pertama ini, mengajar bahwa mari kita belajar untuk hidup berjaga-jaga, karena kita tidak tahu sebentar dan besok kita hidup itu seperti apa. Tetapi kalau Yesus mengatakan seperti ini, artinya kita berjaga-jaga, namun jangan pernah kita berjaga-jaga dengan kekuatan kita sendiri. Yesus berkata, berjaga-jagalah dengan aku. Ini memberikan pemahaman supaya kita memahami maksud Yesus, artinya bahwa kalaupun hari-hari ini kita sedang berjaga-jaga, kita butuh Yesus. Kita memerlukan Yesus. Kita butuh Yesus ada di samping kita, karena hanya Yesuslah Tuhan yang sanggup menjaga kita, Allah Raja kita yang tidak pernah terlelap. Di dalam Dia kita aman, karena Yesus tidak pernah terlambat, Yesus tidak pernah mengecewakan. Yesus yang sama yang kita percaya adalah Tuhan akan menolong kita dari berbagai macam mara bahaya yang sedang kita hadapi. Di bagian yang kedua berkata, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Di langkah yang kedua, Yesus menyerahkan setiap keinginannya, pilihannya. Dia juga dalam kemanusiaannya berkata, Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadanya, tetapi bukan keinginannya, tetapi dikatakan biar kehendak Bapa yang dinyatakan di dalam hidupnya. Ini satu pembelajaran bagi kita, agar kita menjadi orang Kristen yang tidak semena-mena memaksakan kehendak, memaksakan kemauan, memaksakan keinginan kita terhadap keputusan Tuhan.
Biarlah apapun yang menjadi keinginan, apapun yang menjadi kemauan kita, kita letakkan di dalam keputusan Tuhan. Saya percaya Yesus menjadi teladan, Yesus menjadi contoh yang baik kepada kita. Karena apapun yang kita pertahankan, saudara, ketika Tuhan tidak berkenan, apapun usahamu, apapun perjuanganmu, kita tidak akan pernah berhasil. Agar kita tidak mengalami kecewa, maka kita mengikuti teladan Yesus. Dia meninggalkan, dia tanggalkan haknya sebagai seorang anak raja, namun dia menyerahkan keputusan terhadap keputusan Bapaknya, agar dia tahu bahwa keputusan Bapa, keputusan Tuhan adalah keputusan yang tidak pernah mengecewakan, keputusan yang tidak pernah salah. Selalu keputusan itu adalah keputusan yang terbaik. Ini adalah bagian yang kedua. Dan di bagian yang ketiga, saudara, firman Tuhan berkata seperti ini. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Satu tekanan di langkah yang ketiga yang Yesus katakan, tidak sanggupkah engkau atau kamu atau saudara dengan saya berjaga-jaga dalam 1 jam saja? Nah, 1 jam adalah satu ukuran terendah, satu ukuran standar dari Yesus Kristus di dalam doa berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Nah, ini suatu pembelajaran supaya kita memahami bahwa Yesus memberi standar di dalam doa atau berjaga-jaga. Ukuran yang terendah itu adalah 1 jam, saudara. Kadang kita berdoa hanya 1, 2, 3 menit, saudara. Lalu kita merasa bahwa kita sudah berdoa dengan Tuhan. Nah, kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, Yesus memberi standar bahwa standar doa yang dalam perkenanan Tuhan itu standarnya 1 jam. Namun firman Tuhan ini memberikan pengajaran yang lebih dalam lagi. Bukan hanya 1 jam saja, namun Yesus mengajar agar setiap manusia dikatakan berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya bahwa hidup kita setiap hari kita diperhadapkan kepada masalah, kepada keinginan, kepada pencobaan, kepada berbagai macam gelombang hidup. Nah, kalau kita tidak berjaga-jaga di dalam Tuhan, maka kita berkali-kali mengalami kejatuhan, berkali-kali mengalami kekecewaan, berkali-kali kita meneteskan air mata oleh karena sedih dan sakitnya hidup ini. Namun firman Tuhan di langkah yang ketiga mengajar bahwa berjaga-jaga di dalam 1 jam saja di dalam Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini membawa kita dalam satu pemahaman bahwa 1 jam menurut ukuran Yesus, ya, menurut ukuran Yesus adalah sebuah pembelajaran untuk membawa kita agar kita tidak berdoa dalam gaya hidup doa yang singkat, tetapi kita memulai doa-doa kita yang lebih lama lagi. Jadi bukan Yesus tidak berkata bahwa doa harus 1 jam, tetapi minimal doa ini menjadi ukuran yang terendah. Karena dikatakan ya di langkah yang ketiga bagian B berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya firman ini mengajar setiap waktu, setiap detik, jangan kita pernah memutuskan hubungan dengan Tuhan. Karena kalau tidak kita membiarkan banyak waktu terbuang di dalam Tuhan, maka kita akan dibabat habis, dimakan habis oleh pencobaan, oleh setan, oleh iblis, oleh masalah. Dan kita akan berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Padahal Yesus sudah memberikan peringatan bahwa jangan membiarkan 1 jam saja engkau tidak berdoa. Artinya bahwa tidak ada satu saat pun engkau tidak ada hubungan dengan Tuhan. Ini firman Tuhan di langkah ketiga mengajar bahwa jangan membiarkan 1 jam saja terlewatkan dari hidupmu, tetapi setiap jam, setiap waktu, biarlah kita tetap punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, saya percaya pencobaan silakan datang. Pencobaan silakan datang, masalah silakan datang, bencana silakan datang. Tetapi selama engkau berjaga-jaga bersama-sama dengan Yesus, Yesus adalah panglima perang kita. Yesus adalah Tuhan penjaga kita yang tidak pernah terlelap. Dan akhirnya dari firman Tuhan ini saya berkata, bersama Yesus kita akan melakukan perbuatan yang besar dan gagah perkasa.
Amin. Demikian firman Tuhan. Biar kebenaran ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.